Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Welcome to my YouTube channel. Tapi bukan itu ya. Bapak tidak sedang membuat konten YouTube, tapi hari ini kita kembali lagi alhamdulillahirabbil alamin dalam pembelajaran IPS ya. Tapi sebelum itu Bapak ingatkan kembali untuk tetap stay at home ya, jangan kemana-mana. Kalaupun harus keluar jangan lupa gunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 ya. Baik, Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita simak hari ini diberikan kemudahan kita untuk memahami dan bermanfaat untuk kita. Kita mulai sama-sama berdoa, dimulai. Selesai. Langsung saja kita ke negara yang keenam, yaitu negara Kamboja. Kamboja sendiri beribu kota Phnom Penh, kemudian kepala negaranya adalah seorang raja, dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Dan tempat yang unik, ada beberapa hal yang unik dari negara Kamboja. Apa itu? Bendera negara mereka merupakan satu-satunya bendera negara di dunia yang menampilkan gambar bangunan. Kalau biasa di mana negara lain benderanya gambarnya itu biasa bintang atau bulan sabit ya, gitu. Kalau Kamboja itu gambar bangunan Angkor Wat yang menjadi tempat destinasi favorit. Kalau ke Kamboja itu wajib kita datangi. Hal unik yang lain di Kamboja yaitu perayaan tahun baru, biasanya dilaksanakan di bulan Januari. Nah, ini dilaksanakan bulan April ya, unik ya. Kemudian ada juga kuliner ekstrim di Kamboja. Apa itu? Dari reptil, serangga, kemudian makanannya jangkrik, semut. Ya, boleh dicoba ya, monggo silakan, Bapak lain kali saja. Oke, silakan yang mau coba. Kemudian ada Danau Tonle. Ini merupakan danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Kalau musim kemarau dia bisa menyusut ya. Kalau musim penghujan, wah ini memang sangat besar danaunya. Itu hal-hal yang menarik di Kamboja. Atau kalau mau naik kendaraan bisa coba kendaraan tuk-tuk. Apa itu? Kendaraan tuk-tuk mirip-mirip seperti bajai kalau di Indonesia. Yang berikutnya adalah negara Laos. Laos sendiri merupakan negara yang beribu kota Vientiane gitu ya, kira-kira susah nyebutnya ya. Kemudian kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri ya. Ada hal-hal yang unik dari Laos ini ya. Dia memiliki julukan sebagai negara yang terkunci, atau kalau bahasa Bugisnya the landlocked ya. Keren ya, gitulah. Mudah-mudahan benar ya bahasa Inggrisnya, the landlocked ya, negara yang terkunci. Kenapa? Karena dia dikelilingi oleh negara-negara yang ada di Asia Tenggara seperti Myanmar, Thailand ya, dan ada 4 negara kalau tidak salah yang mengelilingi negara Laos. Dan yang unik dari Laos itu makanan pokoknya berupa apa? Nasi ikan, beras ketan. Tahu beras ketan? Nah, itu makanan pokok. Makanya Laos ini menjadi negara pengkonsumsi beras ketan terbesar di dunia, karena merupakan makanan sehari-hari. Dan negara Laos ini tidak memiliki garis pantai, tidak seperti negara-negara di Asia Tenggara yang lain, karena dia ditutupi oleh negara-negara lain. Atau dia juga punya julukan lain, apa itu? Negeri Seribu Gajah. Nah, tapi mirisnya
Laos itu sekarang populasi gajahnya sudah sangat menurun ya, tidak lagi seperti dulu sangat banyak sehingga dijuluki negeri seribu gajah. Oke, itu dia untuk negara Laos. Negara berikutnya yaitu negara Vietnam ya, negara yang terletak di semenanjung Indochina ini beribu kota Hanoi dan kepala negaranya adalah seorang presiden, kemudian kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Oke. Dan kenampakan alam yang ada di Vietnam itu berupa pegunungan ya, ada gunung yang mungkin bisa kita datangi kalau mau ke Vietnam, yaitu gunung tertinggi adalah Gunung Phan Xipang ya. Itu yang ada di Vietnam. Kemudian ada beberapa hal unik yang Bapak temui di beberapa sumber yang mengatakan bahwa Vietnam ini merupakan negara yang lalu lintasnya cukup kacau ya. Sekacau apa ya, nanti bisa mungkin apakah lebih kacau dari Samarinda? Enggak ya, Samarinda insya Allah rapi ya kalau mau rapi. Nah, kemudian bangunan-bangunan unik di sana, bangunannya kecil-kecil tapi tinggi. Nah, dan ada camilan yang mungkin tidak biasa untuk kita, bukan camilan kalau kita di sini ya. Kalau mereka adalah camilan di sana. Ya, apa itu? Telur rebus. Telur rebusnya adalah camilan. Ya, enak ya. Kayaknya sih enak kalau jadikan camilan yang suka ya. Itu dia untuk negara Vietnam. Negara berikutnya atau negara yang ke-9 adalah negara Myanmar atau dulunya dikenal dengan sebutan Burma. Ya, negara yang ibu kotanya adalah Nay Pyi ini. Kemudian kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Ini merupakan negara yang juga unik yang ada di Asia Tenggara. Kenapa? Karena kita bisa melihat kalau berkunjung ke sana bangunan-bangunan yang bersejarah yang masih terjaga keasliannya dan tidak tersentuh oleh modernisasi. Jadi masih seperti saat awal dibangun, masih sangat dijaga ya. Ini luar biasa, jarang-jarang kita bisa menemui tempat bersejarah yang masih sangat dijaga keasliannya. Nah, bagi teman-teman, bagi yang Anda yang suka berkunjung ke negara-negara manapun bisa coba datang juga ke sini. Kenapa? Apalagi yang suka ngeteh. Katanya di sini banyak teh yang enak katanya ya. Tapi ya itu beberapa hal, tidak banyak yang bisa kita ketahui tentang Vietnam karena negara ini juga Vietnam sih? Myanmar, karena negara ini juga baru membuka dirinya pada tahun 2012. Pada tahun 2012 baru bisa negara turis-turis dari negara lain itu bisa berkunjung ke sana, dan setelah dibuka setiap tahunnya pengunjung itu semakin bertambah banyak ya. Baik, nanti silakan kalian mau kemana di negara-negara Asia Tenggara. Next di video berikutnya kita akan bahas Indonesia. Untuk Timor Leste kita tidak bahas ya, kita bahas Indonesia. Nantikan di pertemuan berikutnya untuk Indonesia. Itu dulu pertemuan kita hari ini. Sudah 9 negara di 2 video yang kita bahas. Next di video pembelajaran yang ketiga atau yang terakhir di bab 1 kita akan bahas Indonesia lebih lengkap. Itu saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa absen kehadiran kalian di kolom komentar dengan ketik nama panggilan dan kata hadir ya, agar Bapak memudahkan Bapak juga untuk melis kehadiran kalian ya. Itu saja, kita cukupkan dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang kita pelajari hari ini, yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.